Hai anak-anak, apa kabar? Dari wajahnya sepertinya sudah siap belajar semuanya. Nah, kita masih bertemu dalam modul 410 dan kita akan masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran 4.1, menyusun karangan dengan berbagai topik sederhana. Kita harus fokus dan konsentrasi karena kalau kita belajar dengan baik, kita dapat menyusun karangan dengan topik sederhana dengan ejaan yang baik dan benar. Berikutnya kita juga dapat menyusun urutan paragraf menjadi suatu karangan yang utuh dan padu. Dan berikutnya kita dapat melengkapi karangan yang rumpang. Oke, sebelum kita mulai, mari kita pelajari dulu kosakata berikut ini ya anak-anak ya. Kosakata-kosakata yang akan kita pakai dan kita gunakan. Oke, pertama adalah tema, artinya adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Huruf kapital artinya adalah huruf besar. Paragraf artinya adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri dari ide pokok dan dikembangkan dengan kalimat pendukung. Berikutnya adalah rumpang yang artinya kosong atau tidak sempurna. Lalu imajinasi yang artinya hayalan. Ajaib yang artinya di luar pikiran manusia atau luar biasa. Lalu jerah yang artinya tidak berani berbuat lagi. Kita mulai dari menyusun karangan dengan berbagai topik sederhana. Karangan adalah suatu cerita yang merupakan gabungan rangkaian kalimat. Penulisan karangan harus memperhatikan penggunaan ejaan baik dan benar. Di antaranya huruf kapital dan tanda baca. Langkah-langkah menyusun karangan ada 4. Yang pertama adalah menentukan topik karangan. Berikutnya kita tentukan judul. Lalu membuat kerangka dari karangan. Dan yang terakhir mengembangkan kerangka karangan. Kita lihat dulu dari menentukan topik karangan. Topik apa sih artinya? Pokok pikiran dari isi karangan ya. Mari kita coba membuat karangan yang berasal dari hayalan dengan topik boneka ajaib yang suka menolong. Berikutnya kita tentukan judul dari karangan. Ya, kita tentukan judul karangan harus menarik yang membuat pembaca ingin membacanya. Dan mari kita beri judul boneka ajaib untuk karangan yang akan kita buat bersama. Berikutnya adalah membuat kerangka karangan yang merupakan rencana penulisan secara garis besar yang akan menjadi acuan untuk mengembangkan karangan agar lebih terarah. Contohnya, kerangka dari karangan yang akan kita buat. Pertemuan Tini dan sang boneka ajaib. Boneka ajaib secara diam-diam menunjukkan kemampuannya. Tini banyak menolong orang banyak dengan bantuan boneka ajaib. Dan perpisahan antara Tini dan sang boneka ajaib. Yang terakhir atau yang keempat adalah mengembangkan kerangka karangan. Pengembangan kerangka karangan menjadi suatu paragraf atau karangan adalah proses yang menyenangkan apabila kita senang menulis cerita. Karena kita dapat mendeskripsikan rincian lebih dalam mengenai suatu fakta atau menuangkan daya imajinasi apabila cerita tersebut adalah cerita hayalan. Yang juga perlu diingat dalam mengembangkan suatu karangan adalah kesinambungan antara paragraf satu dan lainnya. Tidak boleh acak-acakan sehingga pembaca merasa penasaran dengan kelanjutan cerita di paragraf berikutnya. Sekarang kita kembangkan setiap kerangka karangan yang tadi sudah kita buat menjadi paragraf. Kerangka yang pertama, pertemuan Tini dan sang boneka ajaib. Suatu hari ketika Tini sedang berjalan kaki pulang sekolah, ia duduk sebentar di pinggir jalan. Tini kehabisan ongkos pulang waktu itu karena uang sakunya diberikan untuk menolong seorang anak kecil yang kelaparan di pinggir jalan. Tini memutuskan untuk berjalan kaki serta menahan rasa haus dan sengatan matahari. Ketika ia berteduh di bawah atap rumah tua yang tidak berpenghuni, sekilas ia melihat sebuah boneka usang di dekat tempat pembuangan sampah. Entah mengapa ia tergerak untuk mengambil boneka tersebut dan membawa pulang. Kerangka kedua, boneka ajaib secara diam-diam menunjukkan kemampuannya. Akhirnya Tini membawa boneka tersebut pulang dan membersihkannya.
ia juga mengganti baju sang boneka dengan baju boneka lain yang dimilikinya. Kini sang boneka tidak terlihat kusam lagi. Sejak Tini membawa pulang boneka tersebut, banyak kejadian yang ajaib yang dirasa oleh Tini. Misalnya, suatu hari ketika pulang sekolah, ia mendapatkan kamarnya rapi. Padahal ketika Tini bertanya kepada orang di rumahnya, tidak ada yang masuk ke kamar tersebut. Suatu hari Tini juga lupa membawa buku PR karena ia tidak memasukkan kembali ke dalam tasnya sehabis belajar tadi malam. Namun, Tini dapat menemukan buku tersebut di dalam tas tepat sebelum Pak Guru menghukum anak-anak yang tidak bisa menunjukkan PR-nya. Kerangka berikutnya, Tini banyak menolong orang banyak dengan bantuan boneka ajaib. Akhirnya suatu malam ketika Tini akan tidur, ia melihat sang boneka mengedipkan matanya. Tini kaget bukan main, namun karena sang boneka terlihat lucu dan tidak menakutkan, Tini memberanikan diri untuk berbicara dengan sang boneka. Boneka tersebut ternyata dapat berbicara dan sangat lucu. Tini senang kini ia mempunyai teman baru. Kini Tini mengetahui bahwa segala keajaiban yang terjadi adalah karena bantuan sang boneka. Mulai sejak itu Tini selalu membawa si boneka ajaib di dalam tasnya dan banyak membantu banyak orang dengan bantuannya. Tini dan sang boneka secara diam-diam membantu pengemis, anak hilang, sampai binatang yang tersangkut di pohon. Berikutnya perpisahan antara Tini dan sang boneka ajaib. Mungkin hari ini adalah hari tersedih untuk Tini. Ketika bangun pagi, ia menemukan sebuah surat di atas meja belajarnya. Surat yang ditulis oleh sang boneka ajaib berisi ucapan selamat tinggal karena sang boneka hanya dapat menemaninya selama 3 hari dan harus kembali ke alam ajaib. Tini dapat berbicara dengannya karena Tini mempunyai hati yang baik. Sang boneka meminta Tini untuk terus membantu banyak orang dengan kemampuannya sendiri. Tini sedih, namun sekaligus senang karena mempunyai pengalaman ajaib ini. Ia tetap menyimpan hal ini sebagai rahasia di antara dirinya dan sang boneka ajaib. Sekarang coba kita gabungkan judul dan paragraf-paragraf yang sudah kita kembangkan bersama-sama sebelumnya. Dan jadilah suatu karangan yang padu dan berkesinambungan seperti berikut ini. Karangan ini berjudul Boneka Ajaib. Suatu hari ketika Tini sedang berjalan kaki pulang sekolah, ia duduk sebentar di pinggir jalan. Tini kehabisan ongkos pulang waktu itu karena uang sakunya diberikan untuk menolong seorang anak kecil yang kelaparan di pinggir jalan. Tini memutuskan untuk berjalan kaki serta menahan rasa haus dan sengatan matahari. Ketika ia berteduh di bawah atap rumah tua yang tidak berpenghuni, sekilas ia melihat sebuah boneka usang di dekat tempat pembuangan sampah. Entah mengapa ia tergerak untuk mengambil boneka tersebut dan membawa pulang. Akhirnya Tini membawa boneka tersebut pulang dan membersihkannya. Ia juga mengganti baju sang boneka dengan baju boneka lain yang dimilikinya. Kini sang boneka tidak terlihat kusam lagi. Sejak Tini membawa pulang boneka tersebut, banyak kejadian yang ajaib yang dirasa oleh Tini. Misalnya, suatu hari ketika pulang sekolah, ia mendapatkan kamarnya rapi. Padahal ketika Tini bertanya kepada orang di rumahnya, tidak ada yang masuk ke kamar tersebut. Suatu hari Tini juga lupa membawa buku PR karena ia tidak memasukkan kembali ke dalam tasnya sehabis belajar tadi malam. Namun Tini dapat menemukan buku tersebut di dalam tas tepat sebelum Pak Guru menghukum anak-anak yang tidak bisa menunjukkan PR mereka. Akhirnya suatu malam ketika Tini akan tidur, ia melihat sang boneka mengedipkan matanya. Tini kaget bukan main, namun karena sang boneka terlihat lucu dan tidak menakutkan, Tini memberanikan diri untuk berbicara dengan sang boneka. Boneka tersebut ternyata dapat berbicara dan sangat lucu. Tini senang kini ia mempunyai teman baru. Kini Tini mengetahui bahwa segala keajaiban yang terjadi adalah karena bantuan sang boneka. Mulai sejak itu Tini selalu membawa si boneka ajaib di dalam tasnya dan membantu banyak orang dengan bantuannya. Tini dan sang boneka secara diam-diam membantu pengemis, anak hilang, sampai binatang yang tersangkut di pohon. Mungkin hari ini adalah hari tersedih untuk Tini.
Ketika bangun pagi, ia menemukan sebuah surat di atas meja belajarnya. Surat yang ditulis oleh sang boneka ajaib berisi ucapan selamat tinggal karena sang boneka hanya dapat menemaninya selama 3 hari dan harus kembali ke alam ajaib. Tini dapat berbicara dengannya karena Tini mempunyai hati yang baik. Sang boneka meminta Tini untuk terus membantu banyak orang dengan kemampuannya sendiri. Tini sedih, namun sekaligus senang karena mempunyai pengalaman ajaib ini. Ia tetap menyimpan hal ini sebagai rahasia antara dirinya dan sang boneka ajaib. Anak-anak, ini sangat penting untuk diingat, yaitu selalu baca kembali dan periksa ulang ejaan dan tanda baca di dalam karangan yang anak-anak buat. Berikut adalah hal-hal yang dapat kita jadikan panduan untuk memeriksa ulang karangan. Yang pertama adalah ejaan kata. Baca ulang kembali karangan yang telah kita buat secara seksama dan pastikan tidak ada salah eja pada kata-kata di dalamnya. Berikutnya huruf kapital. Periksa kembali apakah kita sudah menggunakan huruf kapital dengan benar pada huruf pertama suatu kalimat, nama orang, nama geografi, dan sebagainya. Berikutnya tanda baca. Jangan lupa periksa kembali tanda baca pada setiap kalimat. Tanda titik untuk mengakhiri kalimat, tanda koma untuk memisahkan induk kalimat dengan anak kalimat, tanda tanya untuk mengakhiri pertanyaan, tanda seru untuk menekankan suatu kalimat atau menunjukkan kalimat seru. Anak-anak, pelajaran kita kali ini tak terasa sudah selesai. Pelajaran 4.1 menyusun karangan dengan berbagai topik sederhana. Sekarang ambil kembali buku kegiatanmu dan kerjakan latihan yang ada di dalamnya.